Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Febriani Marpun dengan NPM 2208260156. Di sini saya ingin menjelaskan mind map saya pada blok embriologi dengan judul organogenesis. Jadi, organogenesis itu adalah tahap perkembangan embrio setelah terjadinya gastralisasi, di mana ada tiga lapisan germinal, yaitu ada estroderm, ada mesodrem, dan juga ada endodrem. Mulai berdiferensi membentuk organ-organ tubuh. Proses ini akan berlangsung terutama pada minggu ketiga sampai dengan minggu ke-8 selama periode embrional. Terdapat tiga kegiatan utama yang berlangsung selama proses tubulasi, yaitu adanya inavigasi, evaginasi, dan juga delaminasi. Bumbung-bumbung yang terbentuk yang diantaranya adalah ada estroderm atau disebut juga dengan neural atau neurulasi, di mana dia akan membentuk sistem saraf, epidermis kulit, kelenjar kulit, rambut, dan juga kuku. Kemudian lapisan yang kedua adalah lapisan mesodrem, di mana dia akan membentuk otot, tulang, sistem sirkulasi, ginjal, dan juga sistem reproduksi. Kemudian ada bumbung endodrem, di mana dia akan membentuk saluran pencernaan, hati, pankreas, paru-paru, kelenjar tiroid, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu adalah pembentukan sistem saraf atau neurulasi. Nah, dimulai pada awal minggu ketiga, di mana lapisan dari germinativum estroderm akan memiliki bentuk seperti cakram yang lebih lebar di bagian sefalik dibandingkan di bagian kaudanya. Nah, kemunculan dari notochord dan mesodrem prekorda telah menginduksi dari estroderm di atasnya untuk berfoliasi membentuk lempeng saraf atau disebut juga sebagai neural plate. Nah, sel saraf ini akan membentuk neuroectoderm dan proses perkembangannya yang dikenal juga sebagai neurulasi atau bumbung dari saraf atau neural. Nah, pada akhir dari minggu ketiga, proliferatif pada sel-sel di daerah lempeng saraf ini, dia akan membentuk suatu lekukan longitudinal di bagian medial yang disebut sebagai alur saraf atau neural groove. Kedua sisi lateralnya itu akan meninggi dan membentuk lipatan yang disebut sebagai lipatan saraf atau neural fold. Bisa kita lihat di gambar, ini dia neural fold. Kemudian, neural fold pada kiri dan kanan ini akan saling bertemu dan membentuk rongga yang memanjang yang disebut sebagai neural tube. Nah, inilah dia neural tube itu. Nih, ini neural tube. Selanjutnya, neural tube ini merupakan cikal bakal dari otak dan medula spinalis atau spinal cord. Kemudian yang kedua yaitu ada mesodrem layer. Nah, pada minggu kedua, mula-mula sel lapisan mesodrem ini akan membentuk suatu lembaran tipis anyaman jaringan longgar di setiap sisi garis tengah. Lapisan mesodrem terbagi tiga kelompok sel-sel mesodrem, yaitu yang pertama ada sel-sel mesodrem yang dekat dengan garis tengah berproliferasi menjadi anyaman jaringan tebal atau disebut juga mesodrem paraksial. Nah, mesodrem paraksial ini dia akan membentuk somite. Nah, somite-nya ini dia terbagi lagi menjadi sklerotom yang dimana akan membentuk tulang belakang dan tulang rusuk. Kemudian ada miotom, dia akan membentuk otot rangka. Kemudian ada dermatom, maka dia akan membentuk dermis kulit. Yang kedua, ada sel-sel mesodrem yang akan membentuk anyaman jaringan longgar di kedua sisi garis tengah atau disebut sebagai mesodrem lateral. Nah, mesodrem lateral tadi, dia akan terbagi menjadi dua lapisan, yaitu ada lapisan somatik yang akan membentuk dinding tubuh dari tulang anggota gerak, kemudian ada lapisan splanchnizing atau dia akan membentuk jantung, pembuluh darah, dan juga lapisan otot saluran cerna. Kemudian yang ketiga, ada sel-sel yang menghubungkan mesodrem lempeng paraksial dan lateral. Disebut juga sebagai mesodrem intermediate.
Mesoderm dari intermediate ini akan membentuk sistem urogenital, yaitu ada ginjal dan saluran reproduksi seperti testis, ovarium, dan juga uterus. Terus ada lapisan yang paling terakhir, yaitu lapisan paling dalam, itu ada endoderm layer. Nah, lapisan dari endoderm ini dia akan melapisi permukaan dari ventral mudiga dan membentuk atap rongga Leydig. Nah, lempeng mudiga ini dia akan mulai menggembung ke dalam rongga amnion dan melipat secara cephalocaudal. Saluran pencernaan primitif itu dibatasi keseluruhannya oleh lapisan endoderm, di mana struktur ini dia akan memanjang seiring dengan pertumbuhannya embrio. Berdiferensiasi menjadi bagian-bagian yang dimulai dari paling anterior, yaitu ada pari, esophagus, ventriculus, intestinum, dan juga sebagian besarnya itu adalah anus. Nah, kesimpulannya ada pada gambar ini. Jadi, pada lapisan yang terluar tadi atau pada lapisan epidermis, dia akan membentuk sel kulit epidermis, sel-sel saraf otak, dan juga sel-sel pigmen kulit. Kemudian pada lapisan tengahnya atau lapisan mesoderm, dia akan membentuk sel otot jantung, sel otot rangka, sel satu bulus ginjal, sel-sel darah, dan juga sel otot polos di usus. Kemudian endoderm yaitu ada sel paru, yaitu alveolus, maka akan ada juga sel tiroid, dia akan membentuk sel pankreas juga. Nah, itulah penjelasan saya mengenai mind map saya yang berjudul organogenesis, di mana organesis tadi itu terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama itu ada lapisan extraderm atau lapisan terluarnya, kemudian ada mesoderm lapisan tengahnya, dan yang terakhir itu ada lapisan endoderm lapisan bagian dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Ini referensi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.